Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, yang terhormat Bapak Andri Marta SIP MIP selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Perkenalkanlah, saya Desi Permatasari dengan NPM 215501201, Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah berita mengenai pesawat yang diberhentikan paksa oleh TNI dengan opini dan pendapat saya beserta keterkaitan materi pada mata kuliah ini. Baiklah, mari kita simak cuplikan berikut. But I'm working with Kuching ATC, and then we go over to Singapore radar, and I'm not flying. You made me divert to come here to Indonesia. Baiklah, berdasarkan video tersebut, sebuah pesawat sipil asing unscheduled dengan call sign VOR06 yang sedang terbang dari Kuching ke Malaysia diperintahkan mendarat oleh TNI AU di Lanut Hang Nadim, Batam. Pasalnya, pesawat bernomor registrasi GDVOR tipe DA62 itu terbang memasuki wilayah Indonesia tanpa izin dan tentunya tidak mempunyai kelengkapan dokumen penerbangan. Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsma TNI Indan Gilang Budiansyah, mengatakan sebagai negara yang berdaulat, Indonesia berkewajiban menjaga kedaulatan wilayahnya termasuk wilayah udara. Tugas-tugas tersebut diperankan TNI AU dengan melaksanakan patroli dan pengawasan wilayah udara yurisdiksi nasional, baik menggunakan radar Hanut maupun pesawat tempur Serga. Kronologis kejadian bermula dari terdeteksinya satu pesawat melanggar wilayah udara RI oleh Satrat 213 Tanjung Pinang setelah menyiagakan satu flight F-16 di Lanut Rosman Nurjadin Pekanbaru untuk melaksanakan intersepsi. Namun, intersepsi tidak jadi dilakukan dengan pertimbangan kru pesawat mentaati instruksi dan petunjuk konsep IKN yang disampaikan melalui MCC Cengkareng agar pesawat kembali ke Kuching. Mempertimbangkan keterbatasan bahan bakar pesawat, maka atas perintah Pangkopsudnas MCC mengarahkan pesawat tersebut mendarat di Lanut Hang Nadim, Batam. Pada saat mendarat di Lanut Hang Nadim, Batam, mobil VCV Lanut Hang Nadim dan mobil AMC bandara langsung memandu pesawat menuju apron. Setelah engine pesawat dimatikan, KKP bandara melaksanakan pengecekan kesehatan pilot dan kru, termasuk persyaratan COVID-19. Dari hasil pemeriksaan, penerbangan tersebut tidak dilengkapi dengan FC atau Flight Clearance dan FA atau Flight Approval. Kemudian Lanut Hang Nadim, Batam berkoordinasi dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor otoritas Bandar Udara Wilayah 2 Medan untuk penyidikan lebih lanjut oleh pihak PPNS atau penyidik pegawai negeri sipil. Baiklah, menurut peraturan pemerintah PP nomor 4 tahun 2018 tentang pengamanan wilayah udara Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 13 Februari 2018. Hal itu mengatur pesawat udara negara asing dan pesawat udara sipil negara asing yang terbang di atas daratan atau perairan Indonesia. Menurut PP ini, pesawat udara negara asing dapat melaksanakan hak lintas udara di atas alur laut kepulauan atau transit pada alur yang telah ditetapkan untuk penerbangan dari satu bandar udara atau pangkalan udara negara asing ke bandar udara yang lainnya melewati laut lepas atau zona ekonomi eksklusif tanpa mengganggu kepentingan Indonesia di wilayah Indonesia udara yurisdiksi. Pesawat udara negara asing sebagaimana dimaksud meliputi A. Pesawat udara negara asing bagian dari kapal laut, atau B. Pesawat udara negara asing yang terbang dari negara asal land-based aircraft, baik pesawat tunggal single flight atau beberapa pesawat dalam bentuk formasi atau formation flight. Menurut saya, tindakan TNI Angkatan Udara ini memang sudah seharusnya dilakukan karena pesawat Malaysia tersebut tidak memiliki izin untuk terbang atau
melintasi di wilayah negara Republik Indonesia. Hal tersebut sudah melanggar peraturan dan hukum yang telah ditetapkan di negara Republik Indonesia. Masuknya pesawat negara asing tanpa izin ini seolah-olah mereka tidak mengetahui dan tidak menghargai bahwa negara Republik Indonesia ini memiliki peraturan, baik peraturan tertulis ataupun peraturan yang tidak tertulis, yang mana seharusnya dipatuhi oleh siapapun, baik warga negara Indonesia ataupun warga negara asing, apapun bentuk tujuan dan bawaannya. Jika tidak memiliki izin dari negara yang bersangkutan, yaitu negara Republik Indonesia ini, maka proses hukum akan tetap berlaku, bagaimanapun konsekuensinya, dan tidak ada toleransinya. Mengapa demikian? Karena bisa saja mereka yang masuk tanpa izin adalah mata-mata yang bertujuan memecah belahkan negara Republik Indonesia, sehingga jika tidak diproses secara hukum atau secara tegas, maka kemungkinan hal tersebut akan terjadi. Upaya mencegah kejahatan tersebut merupakan upaya untuk mengatasi integrasi nasional yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 30 ayat 1-5, yang mana diantaranya menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung ketiga. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.